Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita telah masuki bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi ya, tanggal 12 Rabiul Awal, insyaallah hari Kamis malam Jumat dia. Ya, jadi ini lagi ramai-ramainya perayaan Maulid Nabi. Sebetulnya saya siapkan dua materi. Yang pertama adalah tentang salawat kepada Rasul. Yang kedua adalah tentang bab haqqiz zauj 'alal mar'ah, ya, haknya seorang suami atas istrinya, berarti kewajiban istri kepada suaminya. Nanti sebaliknya, hakul mar'ah 'ala zauj, di situ bisa jadi ya haknya istri atas suaminya, berarti jadi kewajiban daripada suaminya. Sampai pilih yang mana itu? Pilih yang mana teman? Oh, jangan dua-duanya ya. Saya nanti jam 7 ada acara saya ya, nanti maaf saya gak ikut sholat isyraq itu nanti, karena begitu selesai saya langsung pulang. Yang kedua aja ya. Ya, yang kedua yaitu bab haqqiz zauji 'alal mar'ah, haknya seorang suami atas istrinya, berarti menjadi kewajiban istri. Tapi lagi jangan khawatir, nanti kalau ini aja yang saya bahas ya dikira Pak Kasro ini keadil, kewajiban istri pada suaminya, nah terus kewajiban suami pada istrinya apa? Baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum suami itu pemimpin atas kaum istri, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki di atas sebagian kaum perempuan, ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki telah menginfakkan sebagian harta mereka kepada istrinya. Fasolihat, adapun wanita-wanita yang soleh, kelanjutan ayat ini adalah qanitatun, ya, adalah yang taat pada Allah, taat pada istri, ya, hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, ya, sesuai dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak berada di rumah, karena dia wanita solihah, taat pada Allah, taat pada Rasul, bakti kepada suami, bisa menjaga kehormatan dirinya. Sementara penjelasan dari hadis-hadis Rasul yang sahih itu, yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, falam ta'tihi, sementara istrinya tidak mendatanginya, tidak mau, fabata ghadbana 'alaiha, dan suami tersebut marah, ya marah, la'anat ahal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknat istrinya itu sampai pagi harinya. Nah ini coba ya. Kemudian wafi ini muttafaqun alaih, diriwayat disepakati oleh kedua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan wafi riwayatilahuma, dan di dalam riwayat keduanya Bukhari dan Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila seorang wanita menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat al malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat melaknat sampai pagi harinya. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ma min rajulin yada'u imratahu ila firasihi fata'aba alaihi illa kana alladhi fis samai sahitun 'alaiha hatta tardu hatta yardu anha. Artinya mah, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, dia adalah seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, sementara istrinya menolak, kecuali malaikat, kecuali makhluk-makhluk Allah yang ada di langit itu, para malaikat, sahitun 'alaiha, murka kepada perempuan itu, hatta yardu anha, sampai suaminya itu ridho. Masya Allah, ini kenapa ya? Karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat, itu kalau suaminya melaksanakan kewajibannya dengan baik, gitu loh. Jadi kalau enggak kok nuntut hak tok sampai sebagai suami, itu kalau seorang suami dia bisa berperan sebagai suami yang jadi rijal, yang qawwamuna 'alan nisa, yang jadi pemimpin, penanggung jawab, pemegang amanah terhadap istrinya, dia melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka hak sampean bisa menuntut seperti itu boleh. Tapi kalau suaminya tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan baik, jangan menuntut seperti itu, namanya itu nggak adil gitu. Kemudian hadis yang kedua, wa Abi Hurairah radhiyallahu an aidan, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin an tasuma zawjuha syahidun illa bi idnih. Tidak halal itu kan haram. La yahillu, tidak halal, berarti haram. Bagi seorang wanita yang berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, illa bi'idnih, kecuali atas izin suaminya, wala ta'adzana fi baitihi illa bi'idnih, dan dia tidak boleh mengizinkan orang lain, apalagi laki, masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya, atas izin suaminya. Jadi suami ini benar-benar dihargai betul dalam Islam. Istri juga sama, juga dihargai sama. Diharapkan istri berbuat yang terbaik pada suami, suami juga sama berbuat yang terbaik pada istrinya, sehingga karena dua-duanya berlomba untuk berbuat yang terbaik, ini yang membuat Allah ridha. Insya Allah itu. Ini hadis juga muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Muslim. Insya Allah memang ini kumpulan hadis-hadis sahih semua dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Tidak cair-cair hadis dhaif, hadis maudhu ada di sini, nggak ada. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma,
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean nanti Bapak, sampean juga akan ditanya pertanggungjawaban sampean tentang kepemimpinan sampean di rumah tangga, ya. Sampean ibu juga begitu, nanti akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Makanya di sini dikatakan wal amirur ra'in, dan penguasa itu pemimpin. Ya, penguasa kan macam-macam, sak RT, sak RW, sak kelurahan, sak kecamatan, sak kabupaten, sak provinsi, sak negara, semua akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, ya, dan laki-laki suami itu pemimpin atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa walidihi, dan perempuan itu pemimpin atas, ya, pemimpin atas rumah tangga suaminya, rumah suaminya, dan pemimpin anak-anaknya. Sampai ibu-ibu sebagai perempuan pemimpin atas rumah tangga, ya, rumah tangga suaminya dan rumah tangga dan anak-anaknya, dimimpin. Ya apa rumah tangga sampean, ya apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak sampean, itu nanti sampean akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan oleh Allah dengan kodrat yang berbeda. Laki-laki yang lebih dominan itu rasionya, perempuan yang lebih dominan itu adalah perasaannya. Makanya kalau anak itu diserahkan saja pendidikannya kepada suami, jadinya keras. Kalau diserahkan pada istri sepenuhnya, ya cengeng, ya. Oleh karena itulah maka keduanya harus kerjasama supaya apa? Ya supaya gayeng. Yang namanya didik anak itu, ya karena bapaknya keras, ibu iya keras, bapaknya muring-muring, ibu muring-muring, anaknya minggat, ya anaknya minggat. Ya oleh karena itulah makanya ada seninya di situ. Bapaknya muring-muring, ya ibu nggak usah melu-melu. Kalau ibunya lagi marah, suaminya nggak usah ikut-ikut. Bapaknya marah, ibu marah, anaknya minggat. Ya, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, dan setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak enak-enak dadi wong tuwa iku, kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean bapak-bapak diamanai istri sampean itu amanah buat sampean, ya. Sampean juga begitu, amanah buat istri sampean. Itu jangan jangan dikira bahwa nanti tidak ada pertanggungjawabannya. Semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu juga amanah buat kita sebagai suami dan istri kita. Itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dia anak dikenal agama apa enggak? Akhirnya anaknya gak ngerti agama, omong tok. Sampean dosa Pak, sampean dia marahi aku enggak sampean kenal, karena akhirnya anak ngertine umum tok. Wis bae salat ora ngerti, poso yo gak ngerti, nanti ajaran-ajaran syariat Islam yang lain gak ngerti, jadi agamanya nol puluh dosa sampean. Ya, oleh karena itulah makanya kalau sekarang di masjid-masjid biasanya ada TPI, ada TPA, nanti kadang-kadang biasanya lanjut. Ya, diharapkan nanti apa? Paling tidak itu umum dan agamanya itu berimbang, sama-sama bagusnya, sehingga sampai nanti anak kita ini umumnya bagus, agamanya bagus, karo wong tuwa iku masya Allah baktinya itu luar biasa. Itu sampai akan merasakan itu. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang keempat, wa an Abi Aliin Talqin ibn Aliin radhiyallahu an, dari Abi Aliin Talqin
bin Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'arrajulu zaujatahu li hajatihi, ya, apabila seorang laki-laki, suami maksudnya, ya, mengajak istrinya untuk keperluan hajatnya. Tahu kan yang dimaksudkan ini, untuk memenuhi hajatnya, fal ta'tihi, ya, fal ta'tihi, maka hendaklah wanita itu memenuhinya, wa ingkanat alat tanur, sekalipun itu wanita sedang masak di dapur. Coba Bu, sekalipun wanita itu sedang masak di dapur, pancen suaminya lagi karep, lagi seneng-senengnya karo bojo, itu memang laki-laki kan dengan perempuan beda, ya, datangnya tiba-tiba. Kalau perempuan kan, ya, istri siaga, itulah memang. Oleh karena itulah makanya sampai itu kalau seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah istri itu memenuhinya walau istri itu sedang masak di dapur. Masya Allah, ya. Rawahu Tirmidzi wan Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai, ya. Kemudian yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini saya temukan di hadis lain, ada min idzami haqqihi 'alaiha, ya. Itu sama-sama hadis itu sahih. Artinya apa? Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, jika sekiranya aku boleh perintahkan kepada seorang itu menyembah orang lain, la martul mar'ata antas juda li zawjiha, tentu akan perintahkan kepada kaum istri untuk menyembah suaminya. Tapi karena manusia tidak boleh menyembah manusia lain, cukup bagi seorang istri taat patuh pada suaminya, selagi apa yang diperintahkan oleh suami atau yang dilarang oleh suami tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang istri wajib taat itu. Itulah sebabnya maka sampai dikatakan dalam hadis yang lain itu, khairun nisa illati idza nadarta ilaiha saratka, sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang apabila kau pandang dia selalu menyenangkan hatimu. Wa idza amarta ata'atka, dan apabila engkau perintahkan dia taat, dia patuh. Ketaatan seorang istri kepada suami mutlak sepanjang perintah atau larangannya tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melanggar aturan Allah, ya nggak boleh ditaati, ya. La ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq, tidak boleh seorang itu taat, ya, kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, wa ana Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat zawjaha anha radin dakhalatil jannah, di mana saja ada seorang istri yang meninggal sementara suaminya, ya, suaminya itu ridho, maka masuklah istri itu ke dalam surga. Ya opo sih, ya, sampai kalau nangkap hadis ini, jadi di mana ada perempuan, ya, yang mati dan suaminya ridho, senang, ya, maka masuklah perempuan itu ke surga. Itu karena apa? Ya, bukan berarti kesenangan pun dan kawin ramal dan kawin manet, bukan itu maksudnya. Itu, ya, kalau dia punya seorang istri, istrinya sholihah, taat pada Allah, taat pada Rasul, karo wong lanang ya bakti, apa yang dilakukan kepengen berbuat yang terbaik, sehingga istri tersebut kalau meninggal itu wong lanang itu melepas dengan, ya, dengan senang. Karena apa? Bojone sholihah betul, ya, bukan kok berarti itu sopan wah nanti ngono dan mulai mana aku, bukan itu maksudnya. Jadi sampai melepaskan itu ada kenangan-kenangan yang indah karena dia adalah wanita
soliha. Makanya Pak, sampean nek di bojo soliha betul, ya aja sampean kubur nek durung mati. Aja sampean kubur nek durung mati. Bahwa wanita soliha di zaman ini itu termasuk makhluk yang langka, Pak. Ya, makhluk yang langka, ya. Oleh karena itulah makanya berbahagialah nek sampean di bojo sampean solihah. Berbahagialah ibu-ibu juga begitu, punya suaminya soleh, masya Allah. Makasih ya Mas, aku matur nuwun. Ya, sampean mau jadi suami saya, sampean jadi pemimpin dalam rumah tangga saya, sampean jadi bapak dari anak-anak saya, podo. Masya wong lanang ya begitu, sama juga, saya juga terima kasih karena kamu sebagai wanita solihah yang selama ini mendampingiku baik dalam suka maupun dalam duka. Masya Allah, sehingga dua-duanya akhirnya rangkulan itu bukan nangis sedih, tapi nangisnya karena nangis bahagia. Karena apa? Memang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis yang ke-7, ya. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawju minal huril ain, ya, la tu'dhi, ya. Bila ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia, ini perhatikan ibu-ibu, jadi seorang istri itu tidak boleh menyakiti suaminya, karena ada banyak kejadian di masyarakat kita. Kadang-kadang wong lanangnya api soleh, tapi kebetulan punya istrinya enggak soleh, istrinya cuman gelem duit tok, barang suaminya sudah pensiun, ya, duitnya dikuras, istrinya memperlakukan suaminya wis gak sopan belas. Itu nanti sampai yang seperti itu nanti akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Jadi apabila ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia, yaitu maka calon istrinya yang ada di akhirat, yang berupa hurinin, bidadari yang di akhirat itu mengatakan, la tudhi, jangan engkau sakiti dia, ya, qad lakillah, Allah itu akan murka kepada fa innama huwa indaki kahilun yusiku, ya, ayu fariku ilaina, karena engkau hanya, ya, karena dia hanya bersamamu sebentar saja di dunia, sementara sebentar lagi dia nanti akan bersama aku di akhirat. Ini janjinya. Jadi nek ono wong wedok duwe bojo soleh, ternyata kok masih saja rewel, suka nyakiti suaminya, ya, calon istri yang ada di surga yang berupa hurin in bidadari itu gak terima. Jangan kamu sakiti dia, Allah murka itu. Dia dengan kamu itu cuma sebentar di dunia, tapi dia nanti akan bersama aku di akhirat untuk selama-lamanya. Oh, kalau begitu Ustaz, berarti kita harus sabar. Ya memang harus sabar dengan ujian. Kan makanya ada doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujiannya istri. Ada enggak Pak? Wong lanange soleh, tapi punya istrinya gak solihah belas. Ada Pak? Banyak. Pernah ada suatu hari saya diundang pengajian ini, kelihatannya kalau dari segi, ya, materi udah berlebih, ya. Begitu ngantarkan saya pulang, saya bilang, saya lihat sampean kalau dari segi materi berlebih, tapi Ustadz, mudah-mudahan istri saya tadi itu mendengar ceramah Ustadz. Kenapa? Memangnya saya itu sedih jadi suami itu. Saya kadang-kadang kepingin ngajak istri untuk sholat berjamaah bersama dengan anak-anak, tapi istri tidak pernah mau. Wis sampean ndang sholat dewi,
Itu berkali-kali sudah anak-anak saya sudah besar kayak begitu, itu belum pernah saya mendapati istri saya mau aja untuk sholat berjamaah. Sampai sabar, sampai itu ya, sampai sabar itu kan bujuning dunya. Nanti di akhir kalau sampai sabar, sampai akan dapat hurin in. Yang penting sampai jadi suami itu sudah jadi suami yang ya, jadi pemimpin, pemegang amanah terhadap istri dengan baik. Ini kok nggak kena, itu bukan urusan sampean, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada istri yang solihah betul, tapi oleh suaminya gedabrus itu, dijak sholat ke gelem blas, gak gelem sholat, sopo ini nggone tempat-tempat pelacuran, masya Allah, minum-minum itu ya ada yang kayak begitu. Oleh karena itulah makanya ya, tapi ibu-ibu yang mengalami seperti itu jangan segan-segan untuk mengingatkan, minta kepada Allah supaya ya diberikan dia petunjuk oleh Allah di jalan yang benar. Bagaimanapun itu adalah bapaknya anak-anak ya, kita harus berusaha, ibu harus berusaha berdoa kepada Allah ya, betul-betul dengan ikhlas minta kepada Allah supaya suaminya mendapatkan petunjuk. Akhirnya seringkali terjadi itu mukjizat betul, dikasih petunjuk oleh Allah, senengnya luar biasa, langsung umrah. Langsung umrah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini yang terakhir, hadis yang terakhir ini yang luar biasa. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru al rijali minan nisa. Ya, aku tidak tinggalkan sesudahku fitnah, ujian yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki kecuali ujian yang berupa wanita. Ujian terhadap wanita, wong lanang oleh ujian apa wedokan iki wis bahaya. Ya kadang-kadang wong wedok iku wis ngenes nek dhewe wong lanang, ujiane wedok gak mari-mari sampai akhirnya wedok pure bolak-balik pure balik ning gone wong tuwek ya, dijamane gelem gak berapa lama wis sing lanang gak kapok golek maneh ya kemudian perempuan pure maneh ini sampai kadang-kadang berkali-kali sampai bosan itu. Makanya tidak ada ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki sepeninggalku kecuali ya ujian terhadap wanita. Mudah-mudahan saja kita tidak tergolong laki-laki yang mendapatkan ujian seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita juga begitu. Demikian juga sebaliknya, kaum istri juga tidak mendapatkan ujian ya dari seorang laki-laki yang memang wedoan ya, jangan ya. Oleh karena itulah makanya memang kalau kita tahu dalam Islam itu kan ya agama yang tidak menutup rapat-rapat poligami, tapi juga tidak membuka rapat-rapat poligami itu. Karena apa? Ya, yang namanya laki-laki dalam Islam boleh menikah lagi itu dengan syarat kan tidak ringan. Syaratnya apa? Adil. Ya, syaratnya adil itu gak ringan, Pak, berat adil itu. Ya, kalau sampean benar-benar bisa adil, tanggung jawab betul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampean gak iso adil, jangan coba-coba, pertanggungjawabannya sangat berat. Nah, kadang-kadang istri juga begitu. Ada kalau laki-laki masalahnya kalau perempuan ada yang kadang-kadang nuntut juga hal yang sama. Kalau laki-laki boleh nikah lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil, kenapa kita yang perempuan nggak boleh? Karena sama-sama makhluknya Allah. Jangan
Ya, Allah belum menciptakan manusia itu sudah ada ukurannya masing-masing. Sampean dadi wong wedok iso ngladeni wong lanang sampai akhir hayat itu. Itu sampean sudah hebat, nggak usah nutut macam-macam. Nah, wong lanang misalnya menikah lagi, taruh punya istri 3, tapi dia bisa benar-benar berlaku adil. Sama-sama punya anak-anaknya sekolah TK. Kita koni karo bu guru nih. Nah, Cahayu ya, anak cantik, bapakmu siapa? Misalnya, ya, bapak saya Pak Kasrowi Ahmad, ibunya Bu Solihah, itu jelas. Nanti misalnya menikah yang kedua, anaknya sekolah TK mana? Takoni, nah, anak ganteng, bapaknya namanya siapa? Pak Kasrawi. Istrinya siapa? Istrinya Ibu Sulaiha misalnya. Itu jelas, bapaknya jelas, bu sini ibunya juga jelas. Coba kalau perempuan menikah lagi misalnya, punya istri, punya suami 2 atau 3 misalnya, punya anak, ya, anaknya sekolah TK ditakoni karo bu guru, kamu anak manis, ya, ibunya namanya siapa? Ibunya Ibu Mehdi bu guru. Ya, lah terus bapaknya siapa? Gak jelas bapak saya. Loh, kamu memang bapaknya berapa? Bapakku banyak. Ya, itulah. Makanya dalam Islam, walaupun toh poligami itu diizinkan, tapi ya tidak dibuka rapat, tidak dibuka dengan terbuka betul, juga tidak ditutup dengan rapat-rapat. Itu hanya satu terobosan, barangkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi dalam sebuah rumah tangga. Misalnya apa? Suami istri ya menikah udah lama, ternyata istri tidak bisa menghadiahi anak setelah diperiksakan misalnya, ternyata di dokter kandungan suaminya dinyatakan positif, ya, suaminya betul-betul normal, spermanya juga oke, ternyata istrinya yang tidak. Nah, itu satu jalan keluar. Misalnya kok tidak menikah lagi, yo nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Saya punya teman, kebetulan beliaunya dosen, ya, itu yang suami istri sampai akhir hayat, istrinya seorang mubalighah, sampai akhir hayat suaminya, begitu istrinya meninggal, suaminya tidak menikah lagi sampai sekarang. Suaminya mengambil anak-anak yatim, jadi mendirikan panti asuhan sendiri. Kalau ditanya anak sampean, iku anakku akeh ning gone omahe kok. Jadi itu juga boleh, tapi andaikan menikah lagi, yo tidak dilarang, ya, tidak dilarang di dalam Islam. Yang biasanya wong lanang-lanang kadang-kadang tinggal bojone nangis. Ya, bojone mati nangis tapi 40 dino ternyata rabi maneh wong lanang. Tapi nek wong wedok biasanya setia, ya, tinggal suami setia sampai akhir hayat wong wedok. Kadang-kadang nangis pas ajane bangsane sampean Ustaz. Wis, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi poligami dibolehkan dalam Islam itu adalah merupakan satu terobosan barangkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Misalnya apa, ya, istrinya sakit-sakitan sementara suami masih perkasa, yaitu diizinkan tapi dengan syarat yang tidak main-main, syaratnya adil, ya, itu nggak sembarangan, nggak kaum laki-laki rabi sampai 2, 3 atau 4. Oh enggak, nah, kita ini umatnya Kanjeng Nabi loh Ustaz. Nek sampean ngaku umatnya Kanjeng Nabi, mbok sampean tiru apa sembarangi. Kanjeng Nabi punya istri, ya, lebih daripada 1, ya, itu gak main-main itu. Nabi kawin dengan Siti Khadijah itu ketika waktu itu usianya 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Tapi dengan Siti Khadijah itu sampai Siti Khadijah wafat usia 65 tahun, berarti pada saat itu Nabi masih usia 50 tahun.
Nah, setelah ditinggal Khadijah itu baru menikah lagi. Menikah lagi itu pun cari istri, bukan kok cari langsung boleh sing nom, bukan. Dengan Siti Juwairiyah itu usianya 54 tahun. Kayak barangkali Ustaz Dapok. Siti Juwairiyah itu wanita janda yang miskin, suaminya itu meninggal ya gara-gara ikut Nabi berhijrah, ikut perang. Ya, dia hidup tanpa suami, tanpa anak, hidup sebatang kara, dikawin karo Kanjeng Nabi. Lah itu kayak begitu. Lah berikutnya kawin dengan siapa? Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab itu janda lagi. Cantik barangkali sedapok ngono. Lewong pada suatu hari Nabi ketemu dengan Umar bin Khattab, ya Umar, kenapa engkau sedih? Apakah engkau sakit? Tidak ya Rasul, aku tidak sakit. Kenapa kamu kelihatan sedih sekali? Bagaimana aku tidak sedih? Anakku Hafsah, ya, dia sekarang menjadi seorang janda, suaminya mati di medan pertempuran membela agamamu. Saya tawarkan dia buat Utsman untuk mengawini, Utsman nggak mau. Ali nggak mau. Saya tawarkan buat Abu Bakar yang sudah sepuh itu, Abu Bakar nggak mau. Katanya Rasul, ya Umar, engkau tidak usah sedih. Bagaimana kalau yang mengawini anakmu itu lebih baik daripada mereka semua? Siapa ya Rasul? Aku sendiri. Oh, Masya Allah. Di wong saiki kawin ngono model ngono. Sehingga kedua lebih muda, lebih cantik dari yang pertama. Ketiga lebih muda, lebih cantik dari yang kedua. Keempat lebih muda, lebih cantik dari yang ketiga. Ngono jarine itbak Kanjeng Nabi. Bregedes itu kayak begitu. Nah, oleh karena itulah makanya Nabi menikah lagi setelah ditinggal Khadijah itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri daripada Rasul itu adalah ibu daripada mereka semua, ibu daripada umat Islam seluruhnya. Makanya janda Rasul itu gak boleh dikawini oleh laki-laki manapun. Mungkin sampean protes, itu Ustaz, ada yang paling muda itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu sahabat dekat dengan Rasul. Tak takoni sampean, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar sebagai istri Nabi, ya, sebagai sahabat daripada Nabi. Sampean tak takoni, tiga-tiganya itu wafat dalam usia berapa tahun? Ayo, selama ini kan sampean tahu Kanjeng Nabi 63 tahun. Abu Bakar berapa tahun? Umar berapa tahun? Ternyata sama. Masya Allah, saya temukan itu baru 1 minggu yang lalu itu. Ternyata Abu Bakar dan Umar itu usianya sama dengan Kanjeng Nabi, sama-sama 63 tahun. Makanya wajar kalau dua-duanya ya dimakamkan di dekat makamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak di sekarang udah lebih daripada 63 tahun, ya. Saya sekarang sudah 66 tahun, Pak. 66 tahun sekarang. Pak Haji Wahid berapa? Berapa Pak Wahid? 65, Pak. Oh, sok sampean sik tuan aku, Pak. Ya, Insya Allah, saya kadang-kadang saya ingat ya Allah, 2 orang sahabat ini usianya hanya 63 tahun juga sama dengan Kanjeng Nabi. Awak dewi wis diwehi 66 tahun, berarti ini bonus 3 tahun ini. Makanya kadang-kadang saya dengan istri saya kan dengan saya itu selisih 4 tahun, istri saya 62. Saya bilang saat-saat perpisahan di antara kita berdua semakin dekat tuh, yo Mas, tapi sopo sing paling cepet sing disii paling aku sih, enggak paling aku sih sampean rapi mana enggak, insya Allah aku setia, saya bilang gitu ya, insya Allah setia dunia akhirat begitu ya, karena memang kita terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
Ya, sebab bapak ibu itu kan jadi cermin buat anak-anak kita. Kalau bapak ibu itu bisa menjaga keluarganya jadi keluarga sakinah, anak kita akan mencontoh bapaknya, mencontoh ibunya. Tapi kalau nggak bisa dicontoh, terus anak mau mencontoh siapa? Ya, baik. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ya, mungkin ibu-ibu akan protes, kok ibu-ibu tok sidian. Nah bapak-bapak itu kalau sampean tahu kewajibannya bapak dan istrinya itu ada di dalam kalau di dalam Quran kan jelas, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah kaum istri itu dengan cara yang ma'ruf. Kata ma'ruf itu adalah berarti kebaikan dalam arti yang seluas-luasnya. Itu dijabarkan dalam hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ma akraman nisa ila karim wa la ahanahunna ila laim. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Ma akraman nisa ila karim, tiadalah orang yang muliakan istrinya kecuali orang yang mulia. Wa la ahanahunna ila laim, dan tiadalah orang yang meremehkan, merendahkan derajat istrinya kecuali orang yang nggak tahu balas budi. Jadi dua-duanya itu diharapkan dalam Islam sama-sama berbuat yang terbaik, sehingga rumah tangga itu tambah lama tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Inilah yang nanti akan dibawa sampai ke surga. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, Pak. Saya kira cukup ya. Ini nggak ada dialog untuk kali ini. Saya mohon pamit ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi